Kalau kita bicara masalah pengelola dana, sebenarnya yang ada itu adalah diskuritas. Diskuritas itu ada yang disebut aset management atau manajer investasi. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, kita ketemu lagi di webinar dengan judul atau tema menjadi pengelola dana di Forex. Tentunya sebelum itu kita sudah tahu bahwa ada suatu disclaimer yang mengatakan bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak mengumpulkan dana dari masyarakat atau menghimpunnya guna kepentingan trading atau investasi, sehingga yang ada di grup Telegram, yang ada di WhatsApp, media sosial apapun itu adalah bukan kami. Itu adalah penipuan dan kami tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang ada. Saat ini memang pengelolaan dana di Indonesia sedang ramai. Kenapa? Karena kita sudah tahu pasca pandemi tentunya ekonomi tidak terlalu baik. Banyak orang kena PHK, banyak orang tidak bekerja, mempunyai pesangon, dan tidak bisa menurunkan standar kehidupannya, sehingga mau tidak mau mereka mulai mencari pendapatan dengan cara yang ingin instan dan cepat. Salah satunya tentu adalah dengan masuk di instrumen keuangan, baik saham, forex, kripto, apapun itu. Tapi yang jelas biasanya mereka yang kepingin mengelola dananya dengan cepat, yaitu dengan menitipkan ke pengelola dana. Kalau kita bicara masalah pengelola dana, sebenarnya yang ada itu adalah diskuritas. Diskuritas itu ada yang disebut aset management atau manajer investasi. Dia memang dapat izin baik dari pemerintah lewat sekuritas tentunya untuk mengelola dana Anda, sehingga dia bisa menghimpun dana. Jadi kita sudah tahu cara untuk menghimpun dana itu hanya lewat perbankan, sekuritas, lalu perdagangan berjangka, tentunya koperasi. Selain daripada itu adalah ilegal. Kalau kita berbicara masalah manajer investasi atau aset management, sebenarnya itu kita nggak lepas dari apa yang dinamakan produknya, yaitu reksadana. Reksadana ini kenapa sih sampai ada? Karena biasanya begini, kita ini nggak semuanya orang kaya, tetapi kita ingin mendapatkan keuntungan sama seperti orang kaya. Jadi kalau misalnya kita punya uang cuma sedikit lalu kita depositokan, ya paling kita dapat setahun cuma sekitar 2,5%. Tapi kalau jumlahnya besar, ya karena orang kaya itu kan jumlahnya banyak sekali yang dideposito, mereka bisa dapat 4%, 4,5%, 5%, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu dengan adanya reksadana, biasanya dikumpulkan uang ini dijadikan satu, lalu dia bisa mendapatkan keuntungan yang sama dengan orang-orang kaya tersebut, sehingga dia bisa membuat uang kecil ini mendapatkan imbal hasil yang sama orang yang mempunyai uang besar. Kira-kira seperti itu ya. Tentunya ini resikonya jauh lebih besar dibandingkan dengan produk yang tetap. Tetapi imbal hasilnya pasti lebih besar, yaitu ditaruh di saham-saham yang blue chip. Ada juga yang produknya itu adalah campuran. Kalau campuran itu ya obligasi iya, saham iya, pokoknya kalau beres saja deh. Itu biasanya juga mempunyai yield yang lebih besar. Dan yang terbaru itu ada produk yang namanya terproteksi, dan biasanya uang itu biasanya dibelikan hanya untuk ke obligasi negara, jauh lebih aman. Dan tentunya biasanya para aset management atau manajer investasi yang mempunyai izin ini itu membuat suatu prospektus lah, proposal lah, dan dia nggak boleh keluar dari situ. Nah, itu yang membuat uang kita terus bertambah karena kita bekerja untuk mencari uang. Dan jangan sampai uang itu setelah kita dapatkan, kita diamkan saja di tabungan gitu. Tentunya nggak akan menghasilkan yang lebih banyak. Artinya adalah kita memang cari uang, kerja untuk cari uang. Tapi setelah uang itu didapat, tentunya lebih baik uang itu juga disuruh bekerja. Sebenarnya private equity ini sama sebenarnya produknya, sama dengan aset management.
Cuman dia itu tidak menerima retail. Biasanya ada suatu institusi atau perusahaan yang punya dana besar lalu minta dikelola oleh manajer investasi. Nah, biasanya ada suatu perjanjian atau disclaimer. Jadi dia memang sudah mempunyai suatu rancangan, dan perusahaan-perusahaan besar biasanya menggunakan jasa ini dan melakukan dengan private equity. Pengelolaan dana ini diperbolehkan oleh undang-undang, tapi pelaksanaannya memang belum ada. Sehingga sampai saat ini yang mengelola dana di Forex itu sebenarnya belum mendapatkan izin. Itu dulu yang harus kita garis bawahi. Itu benang merahnya. Dari sana baru kita tanya sebenarnya, kalau di Forex namanya apa sih? Kalau di sana kan asset management. Kalau di Forex itu namanya sentral dana. Sentra dana inilah itu adalah asset management. Manajer investasinya itu adalah namanya pengelola sentra dana, dan ini bukan broker. Ini dia adalah suatu institusi sendiri, suatu perusahaan sendiri. Nah, sampai saat ini kalau kita lihat undang-undangnya itu sudah ada, tinggal dijalankan saja. Tapi sampai saat ini belum dijalankan. Lalu yang ada sekarang ini apa sih? Yang sekarang ini ada itu adalah wakil pialang sebenarnya. Wakil, kalau di Indonesia ya namanya wakil pialang. Dan wakil pialang ini kerjanya itu cuma sebagai penghubung antara nasabah dengan nasabah dengan perusahaan broker. Cuman itu saja. Sampai dia memberikan suatu nasihat dagang pun nggak bisa sebenarnya. Kita ingin menganalisa lalu ngasih tahu kepada khalayak ramai, itu harus ada perusahaannya sendiri, namanya penasehat berjangka. Dan ini terlepas dari broker, terlepas dari sentral dana berjangka. Dan undang-undangnya ada, pemerintah mau jalankan atau enggak. Sampai saat ini memang belum ada yang menjalankan, dan pemerintah pun belum menjalankan atau memberikan juklaknya, sehingga ini semua belum bisa berjalan dan hanya bisa berjalan di saham. Senang atau nggak senang bahwa tidak bakal bisa terjadi komplain ke perusahaan broker manapun, oke? Dan juga tentunya ini adalah urusan individu antara yang punya dana dengan yang mengelola. Pengelola dana di Forex ini itu perlu diketahui bahwa apabila terjadi risiko, maka biasanya orang yang mengelola nggak bertanggung jawab atau di luar tanggung jawab, karena memang tidak ada hitam di atas putihnya. Tetapi kalau profit ya harus berbagi, itu aturannya. Tapi kalau Anda mau membuat suatu hitam di atas putih, silakan saja, karena setiap dibuat hitam di atas putih itu di luar perusahaan, dan tentunya semua tidak akan terkait dengan perjanjian yang dibuat. Baik, untuk itu kalau kita lihat di luar negeri, untuk menjadi pengelola dana itu dia harus melakukan suatu tahapan-tahapan yang sampai di suatu titik perusahaan mengatakan ini adalah yang terbaik. Tapi di Indonesia tentunya karena kepinginnya orang lebih cepat kaya, kepingin cepat untung, dan dia tidak mempunyai waktu untuk mengelola, dia serahkan. Tapi ingat, begitu diserahkan, tentu Anda harus cari trader yang baik dan tentunya yang harus amanah. Yang sulit adalah yang amanahnya itu. Karena kita sampai saat ini, kata Om Ardi Murbini, kita punya semua parameter untuk fundamental dan teknikal, tetapi satu yang kita nggak punya, yaitu amanah meter. Jadi yuk hati-hati Bapak dan Ibu apabila mencoba memberikan pengelolaannya terhadap badan tertentu, orang atau bahkan robot, itu harus jelas gitu loh. Kalau manusia kita masih bisa minta pertanggungjawabannya, tapi kalau robot kita mau ngobrol sama siapa? Mau ngobrol sama server? Kan nggak mungkin. Jadi yuk mulai diulang lagi, dilihat lagi, yakin nggak untuk dikelola dananya. Tentunya yang terpenting adalah belajar. Karena belajar itu membuat kita jauh lebih tidak tergantung sama orang lain, tidak tergantung sama sistem, tidak tergantung sama metode, tidak tergantung sama apapun, tapi kita tergantung dengan analisa kita sendiri. Mulailah belajar.
Karena belajar itu nggak ada ruginya dan nggak ada batas waktunya. Jangan mengatakan bahwa ya saya udah tua lah, saya udah malas belajar nanti. Kalau udah tua, siapin duitnya, anak yang lebih muda suruh belajar. Jangan mulai dari anak sampai ibu sampai bapak nggak ngerti sama sekali, terus kita titipkan uangnya ke orang lain, ke robot, ke sistem, ke master trader, ke copy trading. Itu ada cerita bahwa kalau profit diam-diam aja ya kan, tapi kalau loss sedunia tahu. Mau nggak mau repot nantinya.